pagi untuk anak didik Ibu kelas 10 SMA Matematika. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kali ini, belajar bahasa Indonesia. Nah, pertemuan kali ini kita masuk ke materi bab yang baru, yaitu tentang teks biografi. Nah, perhatikan di depan sini sudah dituliskan bahwasanya biografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dua kata. Yang pertama kata bios dan yang kedua kata grafien, kata grafi seperti itu, atau kata graf seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan, bio itu kan berarti sama dengan hidup, graf itu sama dengan tulisan. Berarti kalau kita terjemahkan tulisan hidup seperti itu ya, bukan tulisannya yang hidup, tetapi nanti di dalam ceritanya itu menceritakan hidup tentang seorang tokoh atau tokohnya siapa, kira-kira nanti kita bahas di dalam biografi tersebut. Nah, jadi dari kata bios dan grafi ini kita buatkanlah, kalau ditanya biografi itu apa Bu? Itu adalah tulisan ataupun kita sebut dengan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, yang menulisnya itu harus oleh orang lain, seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ditulis oleh diri sendiri juga ada yang namanya biografi, cuman ada sedikit perbedaan istilahnya. Disebut nanti dia dengan istilah autobiografi. Jadi sama-sama menceritakan riwayat hidup seseorang mulai dari kecil sampai besar hingga prestasi-prestasi yang pernah dicapai apa saja, nanti dituliskan di dalam sebuah tulisan panjang yang berbentuk narasi, disebut dengan istilah biografi kalau ditulis oleh orang lain. Kalau ditulis diri sendiri disebut dengan autobiografi. Misalkan nih contohnya, Ibu tugaskan untuk kamu menuliskan riwayat hidup orang tuamu. Misalkan nama orang tuamu siapa, lahirnya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, kuliahnya di mana, prestasinya apa saja. Maka ketika tulisanmu udah jadi, disebutlah itu dengan istilah biografi. Tetapi kalau misalkan Ibu tugaskan kamu menulis tentang buat riwayat hidup kamu sendiri, nama kamu, tempat tanggal lahir kamu, besar di mana, prestasi apa saja yang pernah kamu raih, kemudian tugasnya itu sudah dikumpul, sudah jadi menjadi tulisan yang panjang, disebutlah itu dengan istilah autobiografi. Jadi hanya terletak pada perbedaan masalah penulisannya, gitu ya, ditulis siapa. Nah, kemudian kalau ciri-ciri umum biografi itu bagaimana Bu? Nah, biografi ini sebenarnya di SMP setelah sudah kamu pelajari, kita di sini tinggal mengulang saja. Yang pertama itu adalah berbentuk narasi. Apa itu narasi? Ini sudah sambung naratif teks, berarti nanti diurutkan secara kronologis. Nah, contoh naratif teks lainnya kan ada cerpen, ada eksemplum, itu juga masuk ke naratif teks. Nah, jadi kalau biografi ini juga harus berbentuk narasi atau diurutkan secara kronologis. Ada urutan peristiwanya itu berurutan dari mulai hal yang kecil sampai ke hal yang paling besar. Itu yang dimaksud dengan naratif teks, gitu ya. Yang kedua, biasanya dia harus memuat informasi fakta. Nah, fakta ini gunanya buat apa? Supaya nanti tulisan kamu itu tidak bisa atau tidak dapat dibantah oleh siapapun, maka apa yang kamu sajikan di dalam tulisanmu itu harus berdasarkan fakta. Fakta itu artinya apa? Benar-benar terjadi, jadi bukan dibuat-buat seperti itu ya. Tuliskan apa adanya sesuai situasi dan kondisi yang ada. Nah, yang ketiga, biasanya, kemarin di pertemuan pertama Ibu adakan kuis, apakah semua orang bisa dibuatkan biografinya seperti itu. Nah, ada beberapa di antara kamu yang menjawabnya katanya bisa, ada juga yang tidak bisa. Nah, di sini Ibu jelaskan kembali bahwasanya biografi itu umumnya tokoh-tokoh yang patut atau yang pantas atau yang layak dibuatkan biografinya itu adalah bukan semua tokoh, bukan semua orang. Seperti itu. Hanya tokoh-tokoh yang terkenal saja. Kalau terkenal berarti banyak dikenal oleh orang banyak, seperti itu ya. Atau tokoh-tokoh yang sukses. Misalkan dia udah meraih sesuatu prestasi yang sangat membanggakan. Atau misalkan boleh juga tokoh yang berperan besar dalam kehidupan orang banyak. Misalnya kayak pemerintah atau kayak presiden atau wakil presiden, itu kan mempunyai peranan besar dalam
halayak orang banyak ya, dalam hal ini dalam hal negara dia orang sangat penting yang sudah sangat berperan besar seperti itu ya. Jadi kenapa tidak semua tokoh Bu dibuatkan? Nah memang begitulah biografi. Jadi kalau Ibu tanya untuk menjawab kuis yang kemarin pertemuan pertama, kamu boleh nggak dibuatkan biografinya? Belum tentu. Nah kalau misalkan kamu masuk kategori yang tokoh terkenal, tokoh yang sukses, tokoh yang berperan besar dalam kehidupan orang banyak, atau tokoh yang berperan penting, maka layak dibuatkan biografinya. Tapi kalau nggak ada berarti nggak bisa. Nah bisa nanti dibuatkan riwayat hidup, tapi itu hanya disebut dengan istilah biodata diri atau CV, bukan masuk ke kategori biografi gitu ya. Nah yang keempat, yang terakhir, tentunya karena tadi tokoh-tokoh yang dibuatkan dalam biografi itu adalah tokoh-tokoh terkenal, maka kenapa dibuatkan harus tokoh terkenal? Karena di dalam tokoh terkenal itu nanti harus mengandung ada hal menarik atau hal yang patut dicontoh atau hal yang patut diteladani dari sisi atau dari hidup si tokoh, maka layaklah dibuatkan biografinya seperti itu. Nah kalau tidak ada hal yang menarik berarti tidak kurang cocok untuk dibuatkan menjadi sebuah buku biografi seperti itu ya. Nah tapi kalau misalkan tadi kamu posisinya sekarang kamu punya prestasi yang misalkan juara 1 karate internasional, kemudian atau juara 1 olimpiade sains dan lain sebagainya, ada hal yang patut dicontoh dari diri kamu, maka kamu patut dibuatkan untuk biografinya seperti itu ya. Nah contohnya apa Bu? Contohnya kemarin di pertemuan pertama sudah Ibu suruh membaca di buku paketnya ada biografi B.J. Habibie, sudah dibaca ya. Nah jadi B.J. Habibie itu siapa? Pasti kamu sudah kenal, semua orang kenal. Kenapa? Karena dia adalah masuk ke presiden keberapa? B.J. Habibie, presiden ketiga ya kalau nggak salah. Jadi karena dia tadi tokoh yang terkenal, kemudian masuk juga kategori orang sukses, kemudian masuk juga tokoh yang berperan besar dalam memerdekakan negara kita, maka ada beberapa hal yang patut dicontoh dari kisah hidup si B.J. Habibie ini, maka patutlah kita buatkan biografinya gitu ya. Nah kemudian kesini jenis-jenis biografi ada berapa Bu? Ada 3. Kita kategorikan berdasarkan 3 bagian. Yang pertama berdasarkan penulis. Nah berdasarkan penulis ada biografi, ada juga autobiografi. Nah tadi di sini sudah dijelaskan apa itu autobiografi ya. Hanya terletak pada perbedaan si penulisnya aja. Biografi ditulis orang lain, autobiografi ditulis diri sendiri gitu. Nah yang kedua berdasarkan izin penulis. Nah kalau berdasarkan izin penulis itu ada 2 juga. Yang pertama ada authorized biografi, yang kedua ada unauthorized biografi. Artinya kalau yang authorized biografi itu berarti nanti kalau misalkan kamu mau menulis mengangkat kisah hidup si Pak B.J. Habibie tadi seperti itu. Nah kalau misalkan kamu tidak meminta izin atau tidak dapat izin dari orang yang bersangkutan dari Pak Habibie, berarti dia disebut dengan unauthorized, artinya tidak dapat izin dari tokoh yang akan kamu buatkan tulisan kamu. Tetapi kalau misalkan kamu dapat izin nih dari Pak Habibie, oh ya udah buatkan aja buku saya tentang kisah hidup saya, dapat izin, berarti dia nanti masuk ke authorized biografi gitu ya. Nah yang ketiga berdasarkan isi, ada 2 juga. Yang pertama biografi perjalanan hidup, yang kedua biografi perjalanan karir. Kalau biografi perjalanan hidup berarti yang dibahas itu nanti mulai dari lahirnya sampai besarnya. Tapi kalau perjalanan karir ini dia lebih sempit. Yang dibahas itu hanya tentang karir-karir si tokoh tersebut gitu ya. Jadi hidup ini biasanya lebih luas, cakupannya lebih luas daripada karir gitu. Nah, nextnya kita bahas struktur teks biografi ada 3. Nah, di sini sudah dibuat gambarkan. Yang pertama ada orientasi atau disebut dengan istilah setting atau juga istilah ain. Kemudian yang kedua ada nanti kejadian penting atau ada beberapa buku yang menyebutnya dengan istilah important event gitu ya, atau record of event. Yang ketiga ada reorientasi. Nah, untuk khusus reorientasi ini dia bersifat opsional ya. Arti opsional itu berarti option kalau bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan pilihan. Artinya reorientasi ini tidak wajib ada di dalam sebuah teks
biografi, tergantung si penulisnya aja. Yang wajib itu berarti hanya ada dua, ada orientasi dan record of event. Nah, kalau reorientasi tidak wajib. Apa itu orientasi? Apa itu kejadian penting reorientasi? Orientasi ya perkenalan, mulai tentang yang dibahas sih nanti tentang tokohnya, siapa yang dibahas, lahir di mana. Kalau kejadian penting baru diuraikanlah peristiwa-peristiwa apa saja yang dialami dari si tokoh. Reorientasi berupa pesan-pesan yang hendak disampaikan dari si tokoh, seperti itu ya. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut nanti di buku paket ada, ditambahkan di buku catatan. Itu saja penjelasan Ibu hari ini tentang teks biografi. Jadi kita udah belajar ciri-ciri biografi, jenisnya sama strukturnya. Nah, penugasannya adalah nanti buka buku paket kamu halaman 216. Di situ ada tokoh yang bernama si Jorsa. Jorsa itu adalah jenius dari Papua. Siapakah si Jorsa itu? Jadi baca buku paket kamu tentang biografi si Jorsa itu. Kemudian nanti tentukan struktur dari biografi si Jorsa itu. Misalkan di situ ada 16 paragraf, berarti buat saja nanti nggak perlu dituliskan semua teksnya, buat misalkan paragraf 1 sampai 5 ini masuk ke orientasi, misalkan ini belum tentu benar ya. Kemudian paragraf 4 sampai 6 disebut dengan kejadian penting dan seterusnya, atau orientasi berada di paragraf ke-16 ini masuk ke reorientasi. Seperti itu. Jadi tugas kamu setelah menonton video pembelajaran ini adalah pahami, kemudian tuliskan, catat penjelasan dari ibu ini ke dalam buku catatan, kemudian ditambahkan ini pengertian dari struktur teks ada di buku paket, dan untuk penugasan ini dikerjakan di buku latihan. Begitu. Untuk kapan dikumpulnya nanti ibu instruksikan lebih lanjut di dalam grup. Seperti ya, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas dari penjelasan ibu, boleh ditanya melalui japri ataupun di dalam grup, seperti ya. Tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita mulai daring, tetap jaga kesehatan, dan kemudian akhirnya ibu akhiri dengan selamat.